Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bidan Lina. Hari ini kita akan bahas materi tentang pemeriksaan darah dan laboratorium urin pada pelayanan kebidanan. Sebelum kita mulai membahas materinya, jangan lupa subscribe, like, and share Bidan Lina. Pemeriksaan darah dan laboratorium urin dalam kebidanan meliputi 1. Pemeriksaan golongan darah. 2. Pemeriksaan kadar hemoglobin darah atau HB. 3. Pemeriksaan protein dan urin. 4. Pemeriksaan kadar gula darah. 5. Pemeriksaan darah malaria. 6. Pemeriksaan tes sipilis. 7. Pemeriksaan HIV. Dan terakhir pemeriksaan BTA. Selanjutnya saya akan menjabarkan satu persatu hasil pemeriksaan. 1. Pemeriksaan golongan darah. Pemeriksaan golongan darah pada ibu hamil tidak hanya untuk mengetahui jenis golongan darah ibu, melainkan juga untuk mempersiapkan calon pendonor darah yang sewaktu-waktu diperlukan apabila terjadi suatu kegawat daruratan. 2. Pemeriksaan kadar hemoglobin darah atau HB. Pemeriksaan kadar hemoglobin darah ibu hamil dilakukan minimal sekali pada trimester pertama dan sekali pada trimester ketiga. Pemeriksaan ini ditujukan untuk mengetahui ibu hamil tersebut menderita anemia atau tidak selama kehamilannya, karena kondisi anemia dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang janin dalam kandungan. 3. Pemeriksaan protein dan urin. Pemeriksaan protein dalam urin pada ibu hamil dilakukan pada trimester kedua dan ketiga atas indikasi. Pemeriksaan ini ditunjukkan untuk mengetahui adanya protein urea pada ibu hamil. Protein urea merupakan salah satu indikator terjadinya preeklamsia pada ibu hamil. 4. Pemeriksaan kadar gula darah. Ibu hamil yang dicurigai menderita diabetes mellitus harus dilakukan pemeriksaan gula darah selama kehamilannya minimal sekali pada trimester pertama, sekali pada trimester kedua, dan sekali pada trimester ketiga. 5. Pemeriksaan darah malaria. Semua ibu hamil di daerah endemis malaria dilakukan pemeriksaan darah malaria dalam rangka screening pada kontak pertama. Ibu hamil di daerah non-endemis malaria dilakukan pemeriksaan darah malaria apabila ada indikasi. 6. Pemeriksaan tes sipilis. Pemeriksaan tes sipilis dilakukan di daerah dengan resiko tinggi dan ibu hamil yang diduga sipilis. Pemeriksaan sipilis sebaiknya dilakukan sedini mungkin pada kehamilan. 7. Pemeriksaan HIV. Pemeriksaan HIV terutama untuk daerah dengan resiko tinggi kasus HIV dan ibu hamil yang dicurigai menderita HIV. Ibu hamil setelah menjalani konseling kemudian diberi kesempatan untuk menetapkan sendirinya keputusan untuk menjalani tes HIV. 8. Pemeriksaan BTA. Ibu hamil yang dicurigai menderita tuberkulosis dilakukan pemeriksaan BTA sebagai pencegahan agar infeksi tuberkulosis tidak mempengaruhi kesehatan janin. Pemeriksaan penunjang lainnya dapat dilakukan di fasilitas rujukan. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.